Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Mahkota Channel. Di video kali ini, kita akan menyajikan kisah inspiratif tentang Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, perjalanan hidup mereka yang penuh makna dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menonton. Matahari mulai condong ke barat ketika seorang asisten menyerahkan sebuah amplop undangan berwarna merah marun kepada Titik Soeharto. Wanita anggun itu menerima undangan dengan tenang, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa surat itu bukan sekadar undangan biasa. Di permukaannya tertera logo Partai Gerindra yang begitu familiar, dengan tulisan emas yang menegaskan perayaan hari ulang tahun ke-17 partai tersebut. Jari-jarinya mengelus permukaan amplop itu, merasakan teksturnya yang halus, seakan menyentuh kenangan lama yang tak pernah benar-benar pudar. Ia duduk di kursi rotan di beranda rumahnya, membiarkan angin sore memainkan ujung kerudungnya yang sederhana namun tetap elegan. Sambil membuka undangan itu perlahan, ia membaca isi yang tertulis dengan rapi, dengan hormat, kami mengundang Ibu Siti Hediati Haryadi untuk menghadiri perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 yang akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Februari tahun 2025. Kehadiran Ibu akan sangat kami nantikan. Hormat kami, Prabowo Subianto. Hati Titik berdesir saat membaca nama itu. Prabowo Subianto, nama yang telah lama akrab di kehidupannya, bukan hanya sebagai seorang tokoh politik, tetapi juga sebagai bagian dari masa lalunya yang tak tergantikan. Mereka pernah berbagi mimpi, berbagi perjuangan, dan meskipun jalan hidup telah membawa mereka ke arah yang berbeda, tetap ada sesuatu yang tak berubah di antara mereka. Ia menghela napas panjang, membiarkan pikirannya kembali melayang ke masa-masa ketika ia dan Prabowo masih berjalan berdampingan sebagai pasangan. Prabowo, dengan semangat juangnya yang tak pernah padam, selalu menjadi sosok yang tak mudah ditebak. Sementara dirinya, sebagai putri Presiden Soeharto, telah diajarkan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan politik serta dinamika kekuasaan sejak kecil. Bukan sekali dua kali ia menerima pertanyaan dari teman-temannya tentang mengapa ia dan Prabowo tidak kembali bersama. Kalian masih saling peduli, bukan? Begitu yang sering mereka tanyakan. Titik hanya tersenyum setiap kali mendengar pertanyaan itu. Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, tetapi karena perasaannya sendiri pun sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa menghadiri acara ini berarti membuka lembaran baru dalam hubungannya dengan Prabowo, bukan sebagai suami dan istri, tetapi sebagai dua pribadi yang tetap saling menghormati, mungkin lebih dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ia tersenyum tipis, lalu meletakkan undangan itu di meja kecil di sampingnya. Sore semakin beranjak malam, dan dalam keheningan yang mulai menyelimuti, Titik akhirnya membuat keputusan. Ia akan datang ke acara itu. Bukan hanya sebagai tamu undangan, tetapi sebagai seseorang yang ingin melihat Prabowo merayakan perjuangannya. Sebagai seseorang yang, bagaimanapun juga, masih peduli. Hari itu akhirnya tiba. Langit Sentul tampak cerah, seakan memberikan restu bagi ribuan kader Partai Gerindra yang sudah berkumpul di Sentul International Convention Center. Bendera dan spanduk besar dengan wajah Prabowo menghiasi setiap sudut ruangan. Lagu-lagu perjuangan berkumandang, menggetarkan semangat para hadirin. Sebuah mobil hitam perlahan memasuki area utama venue. Dari dalamnya, Titik Soeharto duduk tenang, menatap pemandangan yang begitu akrab baginya. Ia bukan orang baru dalam acara seperti ini. Sebagai seorang tokoh politik dan bagian dari keluarga,
Besar cendana, ia sudah terbiasa menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya, sesuatu yang membuatnya sedikit lebih gugup dari biasanya. Saat pintu mobil dibuka, puluhan kamera langsung mengarah padanya. Wartawan yang telah menunggu sejak pagi segera bergegas mendekat, berlomba-lomba untuk mendapatkan komentar pertama. Bu Titik, bagaimana perasaan Anda menghadiri acara ini? Salah seorang reporter bertanya dengan mikrofon terulur. Titik tersenyum lembut, gestur khasnya yang selalu menenangkan. Saya datang sebagai sahabat perjuangan, jawabnya singkat namun penuh makna. Ia melangkah masuk ke dalam gedung dengan anggun. Beberapa tokoh politik menyambutnya dengan hangat, memberikan salam hormat yang ia balas dengan sopan. Namun, pikirannya tetap terpaku pada satu hal, di mana Prabowo. Apakah ia akan menyambutnya secara pribadi? Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, seorang panitia partai mendekatinya dengan sedikit tergesa-gesa. Bu Titik, Pak Prabowo ingin menyambut langsung, katanya dengan suara pelan namun tegas. Hati Titik kembali berdesir, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mengangguk, lalu mengikuti langkah panitia itu menuju area VIP. Di dalam ruangan yang lebih privat, Prabowo sudah berdiri menunggunya. Sosoknya tetap sama seperti yang ia ingat, gagah, penuh wibawa, dengan tatapan mata yang selalu sulit ditebak. Saat melihat Titik memasuki ruangan, senyum kecil terukir di wajahnya. Titik, sapanya dengan suara dalam yang khas. Titik balas tersenyum. Mas Bowo, jawabnya pelan. Sejenak, dunia seakan berhenti. Dalam tatapan mereka, ada begitu banyak cerita yang tak terucapkan, begitu banyak kenangan yang masih melekat. Meskipun tak ada lagi ikatan pernikahan di antara mereka, ada sesuatu yang tetap terjalin, sebuah hubungan yang tak bisa diukur oleh status atau gelar. Prabowo mengulurkan tangannya. Titik menerimanya dengan lembut. Terima kasih sudah datang, katanya dengan tulus. Titik mengangguk. Aku tak mungkin melewatkan momen ini. Dalam ruangan itu, di tengah gemuruh perayaan yang sedang berlangsung di luar, mereka kembali menjadi dua orang yang pernah saling mencintai, saling mendukung, dan mungkin, dalam hati kecil mereka, masih menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Di ruangan VIP yang luas dan nyaman itu, Prabowo dan Titik duduk berseberangan di sebuah sofa yang elegan. Di antara mereka, terdapat meja kecil dengan dua cangkir teh yang masih mengepul. Ruangan itu lebih tenang dibanding hiruk-pikuk di luar, seakan memberikan mereka waktu untuk bernostalgia tanpa terganggu oleh sorotan publik. Bagaimana kabarmu, Titik? Prabowo bertanya dengan nada yang dalam, namun lembut. Titik tersenyum tipis. Baik, seperti biasa, sibuk dengan kegiatan sosial dan politik. Dan kamu, Mas Bowo? Sepertinya makin sibuk dengan Gerindra dan pemerintahan. Prabowo mengangguk. Ya, tanggung jawab semakin besar. Tapi aku senang melihatmu di sini. Ini, mengingatkanku pada masa-masa dulu. Titik menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara Prabowo yang terasa berbeda, bukan hanya sekadar ucapan basa-basi, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Mereka telah lama berpisah sebagai suami istri, namun hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Sejujurnya, aku hampir tidak datang, ujar Titik pelan, mengaduk tehnya dengan sendok kecil. Aku tahu ini acara besar, dan semua orang pasti akan memperhatikan interaksi kita. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa aku harus ada di sini. Aku ingin melihatmu merayakan perjuanganmu sendiri. Prabowo menatapnya dengan penuh makna. Aku selalu menghargai dukunganmu, Titik. Dari dulu sampai sekarang.
Aku tahu mungkin aku bukan suami yang sempurna dulu, tapi satu hal yang pasti, aku selalu menghormati dan mengagumimu. Titik terdiam sejenak. Pernyataan itu begitu sederhana, tetapi memiliki bobot emosional yang dalam. Ia tidak tahu harus merespons dengan cara apa. Sebagian dari dirinya ingin mengatakan bahwa ia juga masih memiliki perasaan yang sama, namun ada realitas yang tak bisa mereka abaikan. Mas Bowo, katanya akhirnya, suaranya sedikit lebih lembut. Kita sudah memilih jalan kita masing-masing. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada di pihakmu. Aku ingin melihatmu berhasil, bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai seseorang yang aku kenal lebih dari siapapun. Prabowo mengangguk perlahan. Ia memahami maksud Titik. Meskipun mereka tidak lagi bersama sebagai pasangan, mereka tetap memiliki hubungan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Mereka masih saling menghargai, masih saling peduli, dan yang terpenting, masih saling mendukung. Suasana menjadi hening sejenak. Mereka tidak perlu banyak kata-kata. Kehadiran masing-masing sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang sulit diungkapkan dengan bahasa biasa. Lalu, tiba-tiba, seorang ajudan masuk ke dalam ruangan. Pak Prabowo, acara akan segera dimulai. Para tamu VIP sudah menunggu di dalam. Prabowo menoleh ke arah ajudannya, lalu kembali menatap Titik. Ayo, kita masuk bersama. Titik tersenyum dan mengangguk. Tentu, mereka pun berdiri, berjalan berdampingan menuju aula utama. Saat mereka melangkah keluar dari ruangan itu, puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Kamera dari berbagai media pun mulai mengambil gambar, seakan ingin mengabadikan momen yang begitu langka ini. Namun bagi Titik dan Prabowo, mereka tidak peduli dengan sorotan itu. Mereka hanya dua orang yang pernah berbagi kehidupan, kini berdiri di panggung yang sama, meski dengan peran yang berbeda. Saat Prabowo dan Titik melangkah masuk ke aula utama, riuh tepuk tangan menyambut kedatangan mereka. Aula itu penuh sesak dengan kader Partai Gerindra, para tamu penting, dan media yang sibuk mengabadikan momen. Bendera partai berkibar di berbagai sudut ruangan, sementara panggung utama dihiasi dengan layar besar yang menampilkan perjalanan panjang Gerindra dalam dunia politik. Titik tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan tatapan penuh arti dari banyak orang. Sejak dulu, kemunculannya bersama Prabowo selalu menjadi topik hangat. Meskipun mereka telah lama berpisah, ada sesuatu dalam kebersamaan mereka yang tetap menarik perhatian publik. Prabowo menoleh ke arahnya dan berbisik pelan, "Biasa ya, kita jadi bahan berita lagi." Titik tersenyum kecil. "Sepertinya memang begitu, Mas Bowo. Tapi kita sudah terbiasa dengan ini, bukan?" Prabowo mengangguk, lalu menggamit lengannya dengan sopan untuk menuntunnya menuju tempat duduk VIP. Gambar mereka berdua pun langsung terpampang di layar raksasa, membuat suasana semakin riuh. Para kader bersorak, beberapa bahkan meneriakkan nama mereka seolah mereka adalah pasangan yang masih bersama. Di tengah acara, sambil mendengarkan pidato para petinggi partai, Titik tak bisa menahan pikirannya yang kembali melayang ke masa lalu. Ia ingat saat pertama kali bertemu Prabowo, seorang prajurit muda penuh ambisi yang memiliki tekad kuat untuk membela negara. Waktu itu, ia melihat kilatan semangat di mata Prabowo yang berbeda dari laki-laki lain yang pernah ia kenal. Hubungan mereka dimulai dengan sederhana, penuh kebahagiaan, hingga akhirnya berubah menjadi perjalanan yang lebih kompleks ketika Prabowo mulai meniti karir di dunia militer dan politik. Keduanya sama-sama memiliki darah pejuang, namun seringkali perjuangan itu membawa mereka ke persimpangan yang berbeda. Titik ingat bagaimana ia dulu sering menunggu Prabowo yang sibuk dengan tugas-tugasnya.
Ia ingat percakapan mereka di malam-malam panjang, membahas mimpi dan ambisi yang mereka miliki untuk bangsa ini. Ia juga ingat bagaimana akhirnya perjalanan mereka berdua harus berakhir, bukan karena hilangnya cinta, tetapi karena perbedaan jalan yang harus mereka tempuh. Suara tepuk tangan membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat Prabowo sedang berdiri di atas panggung, siap memberikan pidato. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan Titik melihat senyum kecil di wajah pria itu, senyum yang sama seperti yang dulu sering ia lihat. Prabowo menghela napas sebelum mulai berbicara. Hari ini, saya sangat bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan perjalanan panjang Partai Gerindra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung perjuangan ini sejak awal. Dan tentu saja, ada seseorang di sini yang juga memiliki peran penting dalam perjalanan saya, Soeharto. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Kamera media langsung mengarah pada Titik, yang hanya bisa tersenyum tenang. Prabowo melanjutkan, beliau adalah seseorang yang selalu ada di berbagai fase kehidupan saya. Dukungan dan pengorbanannya tidak akan pernah saya lupakan. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Terima kasih, Titik. Tepuk tangan kembali menggema, sementara Titik hanya bisa menatap Prabowo dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena ia tahu bahwa, meskipun perjalanan mereka sebagai pasangan telah berakhir, ada sesuatu yang tetap mengikat mereka, rasa hormat dan penghargaan yang tidak pernah pudar. Setelah pidato berakhir, Prabowo kembali ke tempat duduknya di samping Titik. "Apa aku terlalu berlebihan?" tanyanya dengan nada bercanda. Titik tertawa kecil. "Tidak, Mas Bowo. Aku justru terharu." Prabowo menatapnya sejenak sebelum berkata, "Aku ingin kau tahu, meskipun kita tidak lagi bersama, kau tetap menjadi bagian dari hidupku. Dan aku selalu menghargai itu." Titik mengangguk pelan. Ia tidak perlu jawaban panjang. Dalam kalimat sederhana itu, ada makna yang lebih dalam dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, di tengah sorotan kamera dan sorak-sorai ribuan orang, mereka kembali merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sebuah ikatan yang, meskipun tak lagi dalam bentuk pernikahan, tetap terjalin erat dalam hati masing-masing. Setelah acara resmi selesai, para tamu undangan mulai meninggalkan aula utama, tetapi Prabowo dan Titik masih berada di dalam. Beberapa kader mendekati mereka, memberikan salam dan berbincang singkat, tetapi keduanya lebih sering bertukar pandang, seolah berbicara dalam diam. Di sudut ruangan, seorang ajudan mendekat dan berbisik kepada Prabowo, memberitahunya bahwa ada jamuan makan malam tertutup yang sudah disiapkan untuk para tamu VIP. Prabowo mengangguk, lalu menoleh ke Titik. "Mau ikut?" tanyanya dengan nada setengah bercanda. Titik tersenyum tipis. "Sepertinya aku tidak bisa menolak." Mereka berjalan berdampingan menuju ruang jamuan, melewati lorong panjang yang sedikit lebih sepi dari sebelumnya. Saat itulah Prabowo melirik Titik dan berkata pelan, "Malam ini mengingatkanku pada masa lalu. Saat kita masih sering menghadiri acara resmi bersama." Titik mengangguk. "Ya, dulu kita sering seperti ini. Bedanya, sekarang kita bukan lagi pasangan." Prabowo tersenyum samar. "Mungkin secara status, tidak. Tapi secara emosional, aku merasa kita masih terhubung." Kata-kata itu membuat Titik terdiam sejenak. Ada kehangatan dalam nada suara Prabowo, sesuatu yang mengingatkannya pada pria yang dulu pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa meskipun mereka telah lama berpisah, perasaan itu tidak benar-benar hilang. Saat tiba di ruang jamuan, suasana berubah lebih santai.
Meja panjang telah dipenuhi berbagai hidangan mewah, sementara beberapa tamu VIP sudah duduk dan mengobrol dengan santai. Prabowo dan Titik duduk bersebelahan, seperti dulu. Obrolan pun mengalir dengan ringan, membahas berbagai topik mulai dari politik hingga kehidupan sehari-hari. Sesekali, Prabowo melontarkan humor khasnya yang membuat Titik tertawa. Keakraban mereka begitu nyata, membuat beberapa tamu yang melihat berbisik pelan, seolah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang spesial. Di tengah makan malam, Prabowo tiba-tiba menoleh ke Titik. "Kau masih ingat saat kita pertama kali bertemu?" Titik meletakkan garpunya dan tersenyum. "Tentu, waktu itu aku melihat seorang pemuda yang begitu percaya diri, penuh dengan semangat. Aku tahu kau akan menjadi seseorang yang besar suatu hari nanti." Prabowo tertawa kecil, "Dan aku melihat seorang wanita yang bukan hanya cantik, tetapi juga kuat. Aku tahu sejak awal bahwa kau berbeda." Percakapan itu membawa mereka kembali ke masa lalu, ke kenangan-kenangan yang telah lama terkubur tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Mereka berbicara tentang momen-momen bahagia, tentang perjalanan yang telah mereka lalui bersama, dan tentang bagaimana hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, Prabowo menghela napas panjang. "Kadang aku berpikir, jika kita bisa mengulang waktu, apakah kita akan membuat pilihan yang berbeda?" Titik menatapnya dalam-dalam. "Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Aku percaya bahwa semua yang terjadi punya alasan. Kita mungkin tidak lagi bersama sebagai pasangan, tapi aku tidak menyesali apapun. Aku bersyukur pernah menjadi bagian dari hidupmu." Prabowo mengangguk pelan. "Aku juga." Titik. Mereka kembali terdiam, menikmati kebersamaan yang jarang terjadi. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Dalam keheningan itu, ada pemahaman mendalam bahwa meskipun mereka telah berpisah, hubungan mereka tetap kuat dalam bentuk yang berbeda. Malam semakin larut, dan para tamu mulai berpamitan satu persatu. Prabowo dan Titik akhirnya berdiri, bersiap untuk meninggalkan ruangan. Saat mereka berjalan keluar bersama, Prabowo berbisik pelan, "Terima kasih sudah datang hari ini. Aku sangat menghargainya." Titik tersenyum. "Aku tidak bisa melewatkan momen ini. Aku tahu betapa berharganya ini bagimu." Mereka saling bertukar pandang sekali lagi sebelum akhirnya berpisah. Malam itu, meskipun tidak ada janji atau harapan baru yang terucap, ada sesuatu yang kembali menghangat di hati mereka, sebuah hubungan yang mungkin tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata, tetapi tetap ada, tetap nyata, dan tetap berarti. Setelah malam yang penuh nostalgia itu, Titik kembali ke kediamannya. Di dalam mobil, pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan dengan Prabowo. Setiap kata yang diucapkan, setiap tatapan yang dibagikan, terasa begitu akrab, seperti kembali ke masa-masa ketika mereka masih bersama. Namun, di balik kehangatan itu, ada juga kesadaran bahwa mereka telah berjalan di jalan yang berbeda. Sesampainya di rumah, Titik duduk di teras, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya bersama Prabowo, dari pertemuan pertama, pernikahan mereka, hingga perpisahan yang meskipun menyakitkan, tetap dilalui dengan penuh kedewasaan. Tidak mudah bagi mereka berdua, terutama dengan sorotan publik yang selalu mengikuti setiap langkah mereka. Di tempat lain, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menyesap teh hangat sambil memikirkan momen-momen tadi. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya sekadar reuni biasa, tetapi pertemuan yang menghidupkan kembali banyak kenangan. Di balik sosoknya yang tegas dan kuat sebagai pemimpin, ada ruang di hatinya yang masih menyimpan perasaan hangat untuk Titik. Beberapa hari setelah acara HUT Gerindra,
Titik menerima undangan pribadi dari Prabowo untuk makan malam bersama. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk datang. Pertemuan itu berlangsung di rumah Prabowo yang penuh dengan koleksi buku dan barang-barang bersejarah. Saat Titik tiba, Prabowo sudah menunggunya di ruang makan. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan senyum khasnya. "Aku juga ingin berterima kasih. Malam itu, banyak hal yang membuatku berpikir," jawab Titik sambil duduk. Prabowo menatapnya dengan serius. "Aku juga, dan aku sadar bahwa meskipun kita sudah lama berpisah, kita tetap saling peduli." Titik mengangguk. "Benar, aku selalu mendukungmu, dalam bentuk apapun." Percakapan mereka mengalir begitu saja, seperti dua sahabat lama yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Mereka membicarakan banyak hal, tentang politik, tentang masa depan, bahkan tentang kehidupan pribadi. Sesekali, Prabowo melontarkan lelucon yang membuat Titik tertawa, mengingatkannya pada masa-masa saat mereka masih sering menghabiskan waktu bersama. Di tengah perbincangan, Prabowo tiba-tiba berkata, "Kau tahu, Titik, kadang aku berpikir, andai kita punya kesempatan kedua, apakah kita bisa menjalaninya dengan lebih baik?" Titik terdiam sejenak. Ia memahami maksud pertanyaan itu, tetapi ia juga tahu bahwa kehidupan mereka saat ini sudah terbentuk dengan cara yang berbeda. "Aku tidak tahu, Mas Bowo. Yang aku tahu, kita sudah melalui banyak hal. Mungkin ini cara terbaik bagi kita untuk tetap ada dalam kehidupan masing-masing, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai seseorang yang selalu mendukung satu sama lain." Prabowo menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Mungkin kau benar, tapi satu hal yang pasti, aku selalu menghargai kehadiranmu dalam hidupku." Malam itu berakhir dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada janji, tidak ada harapan yang muluk-muluk. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, masih memiliki rasa peduli, dan tetap menjaga satu sama lain dengan caranya masing-masing. Namun, di luar sana, media mulai berspekulasi. Foto-foto kedekatan mereka di acara HUT Gerindra dan pertemuan mereka belakangan ini mulai tersebar. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ada kemungkinan bagi Prabowo dan Titik untuk kembali bersama. Keesokan harinya, kabar tentang kedekatan antara Prabowo dan Titik menjadi perbincangan hangat di media. Berita itu tersebar luas, mengundang banyak spekulasi, baik dari kalangan politik maupun masyarakat umum. Beberapa media menyoroti pertemuan mereka sebagai sinyal kemungkinan rekonsiliasi, sementara yang lain menyebutnya sebagai bagian dari strategi politik. Namun, satu hal yang pasti, perhatian publik terhadap hubungan mereka semakin besar. Titik tidak bisa menghindari sorotan itu. Ponselnya tidak berhenti berdering sejak pagi. Beberapa teman dekat menghubunginya, bertanya tentang kabar dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Ada yang bertanya dengan cemas, benarkah ada yang kembali terjalin di antara kalian? Ada pula yang dengan bercanda menanyakan apakah mereka akan kembali bersama. Titik hanya bisa tersenyum kecut, berusaha menjaga emosi meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Di sisi lain, Prabowo juga menerima tekanan yang sama. Beberapa rekan politiknya mengingatkan agar ia berhati-hati dengan citra yang terbentuk akibat kedekatannya dengan Titik. Meskipun mereka sudah lama berpisah, dalam dunia politik, hubungan pribadi seringkali dapat dimanipulasi. "Kamu tahu bagaimana media bisa memainkan cerita ini, bukan?" ujar salah seorang sahabat lama Prabowo dengan nada serius. Prabowo menanggapi dengan tenang, "Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa berbohong pada perasaanku. Titik adalah bagian dari masa laluku yang tak pernah benar-benar hilang.
Jika ada yang menganggap ini sebagai kesempatan untuk menyerang, itu bukan masalahku. Namun, meskipun Prabowo berusaha tegar, ia juga merasakan dampak dari sorotan ini. Media mulai membandingkan hubungan mereka dengan masa lalu, mempertanyakan apakah ini adalah tanda-tanda rekonsiliasi politik, atau sekadar kebersamaan yang alami di antara dua orang yang pernah memiliki banyak kenangan bersama. Prabowo menyadari bahwa tidak mudah untuk menepis rumor-rumor seperti ini. Bahkan di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk, antara keinginan untuk menjaga hubungan ini tetap personal dan kebutuhan untuk menjelaskan segalanya ke publik. Di tengah semua itu, Titik tetap berusaha fokus pada kehidupannya. Ia menghadiri beberapa acara, bertemu dengan para kolega, dan berbicara di depan umum dengan profesional. Namun, setiap kali ia melihat media sosial atau mendengar percakapan di sekitarnya, hatinya selalu terombang-ambing. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kedekatannya dengan Prabowo kini menjadi topik utama dalam banyak diskusi, baik yang serius maupun yang hanya sekadar omongan. Titik merasa dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin publik menghakimi keputusan-keputusannya yang sangat pribadi. Di sisi lain, ia tahu bahwa sorotan media adalah bagian dari kenyataan hidup yang harus diterima. Dengan segala hormat terhadap masa lalu mereka, Titik berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Di tengah semua hiruk-pikuk tersebut, Prabowo mengundang Titik untuk bertemu lagi, kali ini dalam suasana yang lebih pribadi. Kita perlu bicara, katanya melalui telepon. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, baik untuk kita berdua maupun untuk orang-orang yang memantau kita. Titik setuju, meskipun ia tahu bahwa percakapan itu mungkin akan lebih berat dari yang ia bayangkan. Pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian dan sorotan media. Mereka duduk berhadapan, hanya ada suara ketukan gelas dan secangkir kopi yang menghangatkan suasana. Prabowo memulai percakapan. Aku tahu kita tidak bisa menghindari pandangan orang-orang. Tapi aku ingin agar kamu tahu, apapun yang terjadi, aku menghargai kedekatan ini. Titik menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga, Mas Bowo. Tapi kita harus jelas tentang apa yang kita inginkan. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang mengikuti kita. Kita harus menghadapinya dengan bijaksana. Prabowo mengangguk, aku mengerti. Kita tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kenangan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ada sesuatu yang tetap ada di antara kita. Perbincangan mereka berlanjut dengan serius, membahas segala kemungkinan yang bisa terjadi. Meskipun ada rasa ragu dan kebingungan, keduanya sepakat untuk menjaga hubungan ini tetap baik, meskipun tidak ada janji-janji untuk kembali ke masa lalu. Mereka berdua memahami bahwa jalan yang mereka tempuh kini sudah berbeda, dan mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk melangkah maju, dengan atau tanpa sorotan publik. Namun, ada satu hal yang tetap jelas, meskipun perasaan itu mungkin tak akan pernah sepenuhnya hilang. Kedekatan yang mereka miliki kini adalah sebuah bentuk persahabatan yang lebih matang dan saling menghormati. Dan untuk itu, keduanya merasa cukup. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Titik merasa lebih ringan, meskipun hatinya masih dibebani dengan banyak pertanyaan. Ia tahu bahwa ia dan Prabowo harus menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari, sorotan publik yang semakin tajam. Namun, di dalam dirinya, ia merasa ada kedamaian yang tercipta. Mereka berdua telah mengungkapkan perasaan mereka, dan meskipun tidak ada janji tentang apa yang akan terjadi, mereka telah sepakat untuk menjaga hubungan mereka dengan cara yang baru, lebih bijaksana.
Beberapa minggu setelah pertemuan itu, media terus menggali lebih dalam tentang hubungan mereka. Ada yang menebak-nebak apakah mereka akan kembali bersama, ada yang meragukan apakah ini hanya kebersamaan sesaat atau ada agenda politik di baliknya. Titik semakin terbiasa dengan kenyataan bahwa kehidupan pribadinya kini menjadi bahan konsumsi publik. Ia sadar, sebagai figur publik, hidupnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Namun, ia bertekad untuk tetap tenang dan menjaga jarak antara kenyataan pribadi dan dunia luar. Di sisi lain, Prabowo juga merasakan beban yang sama. Ia sering kali duduk di ruang kerjanya, merenung, dan berpikir tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Terkadang, kenangan masa lalu datang begitu saja, membuatnya terdiam sejenak. Tetapi kemudian, ia menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapi masa depan dengan lebih bijaksana, apapun bentuknya. Prabowo memutuskan untuk lebih fokus pada tugas-tugasnya di dunia politik, namun tanpa melupakan pentingnya hubungan baik yang ia miliki dengan Titik. Ia sering mengundangnya untuk berdiskusi tentang isu-isu nasional, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk bangsa ini. Meskipun hubungan mereka tidak lagi seintim dulu, mereka berdua merasa bahwa kerjasama mereka masih memiliki nilai yang besar, terutama untuk rakyat yang mereka cintai. Titik, meskipun di luar sana banyak orang yang memperbincangkan dirinya, berusaha menjaga kestabilan hidupnya. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, berbicara di berbagai forum tentang hak-hak perempuan dan pendidikan, dan mencoba untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sambil terus menjaga kedekatannya dengan Prabowo, Titik juga berusaha untuk tetap mandiri, memikirkan langkah-langkah baru untuk masa depannya sendiri. Pada suatu hari, Titik diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan. Ketika ia tampil di panggung, ia merasakan kehangatan dari para hadirin yang mendukungnya. Meskipun ada perasaan cemas, ia tahu bahwa ini adalah jalannya, untuk tetap fokus pada visi dan misinya tanpa terganggu oleh opini-opini eksternal. Setelah seminar, Prabowo menghubunginya. "Aku bangga padamu," katanya melalui telepon. "Kamu selalu punya cara untuk menginspirasi orang." Titik tersenyum. "Aku hanya ingin memberikan yang terbaik, Mas Bowo. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku tidak ingin berhenti berjuang." Percakapan itu membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam. Tidak perlu lagi mengukur kedekatan mereka dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Mereka bisa berada di jalur mereka masing-masing, saling mendukung, tanpa perlu terjebak dalam ekspektasi publik yang kadang terlalu besar. Namun, meskipun mereka telah mencapai titik ini, tetap saja ada perasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kadang-kadang, saat Titik sendirian, ia masih merindukan kehadiran Prabowo dalam hidupnya. Ia tidak bisa membohongi hatinya. Begitu juga dengan Prabowo, yang meskipun sibuk dengan urusan politiknya, tetap merasakan ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan kehadiran seseorang yang pernah begitu dekat dengan dirinya. Tetapi, mereka berdua tahu bahwa hidup tidak selalu tentang kembali ke masa lalu. Kadang, masa depan menawarkan jalan yang lebih terbuka dan penuh peluang, dan mereka berdua berjanji untuk tidak menutup hati mereka untuk kemungkinan itu. Waktu terus berlalu, dan kedekatan Titik dan Prabowo semakin terlihat dalam berbagai kesempatan. Meskipun mereka berdua mencoba menjaga hubungan itu agar tetap dalam kerangka profesional, tetap saja ada ikatan yang tak bisa disangkal. Ketika mereka bertemu dalam rapat-rapat politik, diskusi-diskusi mengenai masa depan bangsa, atau sekadar berbincang tentang hal-hal personal, ada ketenangan yang tercipta antara mereka.
Mereka mulai merasa bahwa meskipun jalan mereka tidak lagi sama, tetapi hubungan yang terjalin tetap kuat, meski dalam bentuk yang berbeda. Titik, yang semakin sering dipandang sebagai salah satu tokoh yang membawa angin segar dalam politik, mulai merasakan tekanan. Media terus menggali tentang hubungannya dengan Prabowo. Beberapa pihak mulai bertanya-tanya apakah ia berencana kembali ke dunia politik secara lebih serius, atau jika hubungan mereka akan berujung pada sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan profesional. Namun, bagi Titik, semua itu bukanlah hal yang harus diputuskan saat itu juga. Ia lebih memilih untuk berfokus pada apa yang bisa ia lakukan hari ini, dan apa yang ia bisa kontribusikan untuk masyarakat. Prabowo, di sisi lain, merasakan dorongan yang sama kuat. Ia menyadari bahwa banyak hal yang belum terselesaikan dalam dirinya, tentang masa lalu, tentang bagaimana ia melihat masa depan, dan bagaimana ia ingin orang-orang di sekitarnya melihat dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa hidupnya tidak bisa hanya berputar di sekitar Titik atau masa lalunya. Dia sudah lama berjuang untuk bangsa ini, dan kini lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya harus memberikan dampak yang lebih besar. Pada suatu sore yang tenang, saat mereka bertemu di sebuah ruang pribadi, perasaan yang tak terucapkan akhirnya muncul ke permukaan. Titik memandang Prabowo dengan serius, lalu berkata, "Mas Bowo, aku tahu kita tidak lagi muda. Banyak hal yang telah kita lalui, banyak hal yang telah kita pertaruhkan. Tetapi, aku juga sadar bahwa aku tak bisa terus-terusan hidup di masa lalu, bahkan jika itu adalah kenangan yang indah. Aku ingin maju, dan aku rasa kamu pun merasakannya." Prabowo memandangnya dengan tatapan lembut. "Aku tahu apa yang kamu maksud. Aku selalu menghargai keberanianmu untuk melangkah maju, Titik. Mungkin aku memang terjebak dalam banyak hal politik, masa lalu, dan apa yang orang pikirkan tentangku. Tapi, aku ingin jujur padamu. Ada bagian dari diriku yang selalu merasa kosong tanpa adanya hubungan yang baik denganmu." Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan betapa dalamnya hubungan yang telah mereka bangun, meskipun itu sudah berubah bentuk. Lalu, Titik menghela napas panjang, "Kita memang tidak bisa mengulang masa lalu, Mas Bowo. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan untuk masa depan. Apa yang akan terjadi, kita tidak bisa prediksi. Tapi yang pasti, aku ingin melihat kita semua, terutama kamu, berdiri tegak, menjadi pribadi yang lebih baik." Prabowo tersenyum, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. "Aku tahu, Titik. Aku akan berusaha. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan, meskipun jalan yang akan kita tempuh tidak akan mudah." Perasaan itu tidak bisa dipungkiri. Mereka tahu bahwa kedekatan ini bukan hanya karena masa lalu, tetapi juga karena keyakinan bahwa mereka berdua memiliki peran dalam sesuatu yang lebih besar. Sebuah kesepakatan diam-diam tercapai di antara mereka, bahwa meskipun hidup membawa mereka pada jalan yang berbeda, mereka akan selalu ada untuk satu sama lain dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di luar, dunia terus berputar dengan segala pergerakan politiknya. Sorotan publik tetap ada, tetapi kali ini, keduanya tidak lagi merasa terjebak oleh itu. Mereka tahu bahwa hidup mereka adalah milik mereka sendiri, dan jika mereka ingin memaknai kembali perjalanan ini, itu adalah hak mereka. Satu keputusan besar terlintas dalam pikiran Titik. Ia merasa sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh lagi di dunia politik. Tidak hanya menjadi bagian dari sorotan media, tetapi benar-benar berkontribusi dalam memajukan bangsa. Ia tidak bisa lagi menunggu, tidak bisa lagi berada dalam zona nyaman.
Sama seperti Prabowo, ia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun untuk negara. Dengan penuh keyakinan, Titik mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia berbicara dengan beberapa tokoh politik lainnya, dan mulai merancang ide-ide yang bisa diterapkan untuk masa depan Indonesia. Prabowo, yang mendukung penuh keputusan Titik, memberi dukungan moral dan praktis. Aku akan selalu ada untukmu, Titik, ujarnya. Jika ada hal yang perlu aku bantu, katakan saja. Keduanya mulai merajut kembali hubungan yang lebih luas, bukan hanya untuk diri mereka berdua, tetapi untuk rakyat yang mereka perjuangkan. Apa yang akan datang? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi bagi Titik dan Prabowo, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka telah menemukan cara untuk terus berjalan bersama, meskipun tidak lagi dalam bentuk yang sama seperti dulu. Beberapa bulan setelah keputusan besar itu, dunia politik Indonesia tampaknya semakin dinamis. Titik, dengan keyakinan yang baru, mulai menggali lebih dalam tentang bagaimana ia bisa memberikan kontribusi nyata untuk perubahan. Ia memutuskan untuk terjun lebih aktif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan. Fokusnya adalah pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, yang ia yakini menjadi kunci untuk kemajuan bangsa. Meskipun banyak yang meragukan niat politik Titik, ia tetap teguh pada pendiriannya. Setiap kali ia bertemu dengan Prabowo, diskusi mereka selalu melibatkan ide-ide besar untuk negara. Mereka tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dilakukan, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana mewujudkan perubahan yang lebih besar. Meskipun keduanya kini berada di jalur politik yang terpisah, kedekatan mereka tetap terjaga dalam bentuk kolaborasi yang kuat. Pada suatu hari, dalam sebuah acara konferensi politik yang dihadiri banyak tokoh penting, Titik mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Selama beberapa menit, ia menyampaikan visinya tentang masa depan Indonesia, yang tak hanya bergantung pada pemimpin politik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua kalangan. Setelah pidatonya yang mengesankan, banyak orang mulai melihat Titik dengan pandangan yang berbeda. Ia bukan lagi hanya sebagai istri dari seorang tokoh besar, tetapi seorang pemimpin yang memiliki visi jelas untuk kemajuan bangsa. Dukungan terhadapnya semakin mengalir, dan media pun mulai memberikan sorotan yang lebih positif terhadap perjuangannya. Prabowo, yang pada awalnya sedikit skeptis, kini semakin mengagumi dedikasi Titik. Ia menyadari bahwa Titik telah menemukan jalannya sendiri, dan meskipun mereka tidak lagi bersama dalam kehidupan pribadi, mereka tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menunjukkan dukungannya kepada Titik, meskipun dalam bentuk yang lebih tersirat. Di balik layar, Prabowo juga menghadapi tantangan besar dalam karir politiknya. Berbagai keputusan penting yang harus diambil seringkali membuatnya merasa tertekan. Namun, ia merasa tenang karena tahu bahwa Titik, meskipun tidak terlibat langsung, selalu siap memberikan saran dan pandangan yang tajam. Sebuah bentuk saling mendukung yang begitu kuat, meskipun keduanya tidak lagi bersama secara romantis. Hidup mereka kini berfokus pada hal-hal yang lebih besar, dan hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan cinta dan konflik kini berubah menjadi suatu bentuk kerjasama yang lebih matang. Mereka menyadari bahwa kedekatan yang mereka miliki tidak harus diukur dengan cara tradisional, hubungan mereka tetap penting, meskipun tidak ada lagi harapan akan rekonsiliasi pribadi. Mereka berdua telah menemukan cara untuk saling menghormati dan mendukung, meski dengan cara yang berbeda.
Dalam perjalanan mereka menuju masa depan, Titik dan Prabowo menjadi simbol perubahan. Titik, dengan komitmennya pada pemberdayaan perempuan dan kemajuan sosial, dan Prabowo, dengan tekadnya untuk terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Mereka mungkin tidak lagi berada di jalur hidup yang sama, tetapi mereka tahu bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil, baik bersama atau terpisah, akan berdampak besar bagi Indonesia. Titik, setelah beberapa bulan, kembali mengunjungi Prabowo di kediamannya. Mereka berbincang dengan tenang, berbicara tentang visi mereka masing-masing untuk masa depan, dan saling memberi dukungan. Aku tahu kamu bisa melakukan ini, Titik, kata Prabowo dengan penuh keyakinan. Jangan pernah ragu untuk berjuang demi apa yang kamu yakini. Titik tersenyum, dan dengan penuh semangat menjawab, aku tidak akan ragu, Mas Bowo. Aku tahu, kita bisa memberi banyak untuk bangsa ini, meskipun dengan cara yang berbeda. Percakapan mereka mengakhiri malam itu dengan penuh harapan. Meskipun keduanya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka tahu bahwa langkah mereka selanjutnya adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam, Titik dan Prabowo melangkah maju, berjuang untuk negara mereka, meskipun di jalan yang terpisah.